Antasari Azhar siap membantu KPK mengungkap kasus korupsi mandek semasa ia menjabat sebagai Ketua KPK. 3 kasus besar menurut Antasari perlu mendapat penjelasan ke publik adalah BLBI, Senturi, dan IT KPU. Pasca gerasinya dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo, Antasari merasa berhutang meninggalkan 3 kasus besar sebelum ia diseret ke penjara. 3 kasus besar diantaranya kasus Senturi yang menunggu audit BPK, kelanjutan BLBI, dan IT KPU. Antasari berharap pemberantasan korupsi tidak berhenti di periode tertentu. Ia mengaku siap membantu KPK periode ini untuk mengungkap kasus-kasus mandek. Ia membantah memiliki kepentingan di balik kasus tersebut. Menurut Antasari, siapa saja yang diduga terlibat maka harus diungkap, tidak memandang siapa pihak yang dimaksud. Antasari merasa memiliki tanggung jawab moral atas kasus tersebut. Saya bahwa masa periode itu adalah tidak terputus karena orangnya berhenti untuk pekerjaan. Jadi kalau orangnya boleh pindah, boleh berhenti, boleh beralih tugas, tapi pekerjaan harus dilanjutkan. Tapi sampai sekarang itu semua berhenti. Ini yang kegelisahan saya sebetulnya. Ya sebetulnya kalau ada yang bilang untuk apa Antasari peduli itu, dia sekarang tidak menjabat lagi, benar. Tapi saya selalu warga negara, ya kan. Dan saya juga sering ditanya orang sebagai pertanggungjawaban moral saya. Makanya kepada teman-teman di KPK sekarang, lanjutkan itu, tuntaskan itu. Gerasi Antasari telah dikabulkan. Apa langkah Antasari Azhar berikutnya? Apakah Antasari akan menunaikan janjinya mengungkap kebenaran siapa dalang dibalik fitnah yang ditujukan? Bergabung bersama kami saat ini Antasari Azhar. Selamat pagi, Pak Antasari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Antasari? Alhamdulillah baik. Apalagi setelah menerima gerasi makin baik dong, Pak? Ya, itu juga yang saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga kebenaran ini pelan-pelan dengan tahapannya akan terkuak. Pak Antasari sekarang sudah tidak berstatus sebagai terpidana bebas bersyarat lagi, statusnya sudah bebas murni, Pak ya. Kapan gerasi itu akan mulai berlaku, Pak? Nah itu setelah gerasi diterima berupa kepres, itu tidak serta-merta saya langsung selesai. Itu ada prosesnya. Pertama hari ini, nanti insya Allah setelah dari sini, saya mampir ke lembaga pemasyarakatan. Di sana sudah menunggu jaksa yang akan mengeksekusi kepres itu. Eksekusi bagaimana? Akan buat berita acara. Pada hari ini, tanggal ini, saya jaksa nama ini, pangkat ini, mengeksekusi kepres nomor sekian-sekian terhadap nama saya, yaitu menjalankan 12 tahun, yang semula 18 tahun. Nah dasar berita acara itu, nanti lembaga pemasyarakatan, dan Dirjen Pemasyarakatan, Kanwil, dan jajaran pemasyarakatan lah, itu akan mengevaluasi pembahasan masyarakat yang diberikan kepada saya. Ini bagaimana ini? Yang bersangkutan sudah menjalani 12. 8 aktifnya di dalam, tambah 4 remisi, Ya, 12. Sedang ini putusan 12. Apa otomatis bebas murni? Atau bagaimana, ada sisa bersyaratnya? Atau bagaimana? Itu nanti saya menunggu. Oke, jadi nanti akan dipastikan lagi, tapi yang jelas kepres gerasi sudah dikeluarkan. Ya. Berarti sekarang sudah bisa bernafas lega, Pak Antasari? Kemarin juga napas lega. Sudah lega semenjak Sudah bebas lega. bersyarat? Iya. Tapi masih ada yang mengganjal, Pak? Karena tadi Bapak bilang pelan-pelan kebenaran akan terungkap. Iya begini ya, sekalipun saya sudah mendapat gerasi dan kemarin bebas bersyarat, tentunya adalah ujungnya kebenaran harus diungkap. Nah untuk itu maka saya sudah merencanakan bersama dengan keluarga korban dan juga lawyer saya, minggu depan mungkin kami akan ke Polda. Untuk apa, Polda, Pak? Untuk mempertanyakan pergerakan laporan saya 6 tahun yang lalu. 2010 Pak Antasari melaporkan soal SMS itu, Pak ya? SMS, begini Mbak Silvi, saya ini kan jaksa, mantan jaksa. Ya. Jadi saya tahu persis SOP-nya jaksa itu sidang. Jadi ketika jaksa menerima berkas dari polisi,
yang dinyatakan P21, berkas itu kemudian jaksa taruh di meja, baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, itulah dasar dakwaan. Nah, kita ketika bikin dakwaan, jaksa itu tidak boleh salah. Kata dan titik koma itu harus jelas. Persis. Nah, setiap kata kalimat yang dibikin dalam dakwaan itu harus dibuktikan. Jika tidak terbukti satu kalimat pun harus bebas, harus tuntut bebas. Itu SOP-nya. Nah, untuk kasus saya dengar di dalam persidangan, dalam dakwaan bahwa ada kalimat mengatakan, terdakwalah yang menghendaki matinya korban. Hal itu terlihat dari terdakwa mengirimkan ancaman berupa SMS dari nomor sekian nomor saya ke nomor sekian nomor korban dengan isi bla 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 bla. Saya kaget. Loh, dari mana fakta ini? Kenapa di penyidikan saya tidak ditanyakan? Tapi sudahlah, itu prosesnya juga jadi pesakitan kan. Nah, jaksa sampai dengan persidangan selesai tidak pernah menunjukkan bukti itu. Ini kan kalimat dibikin seperti tadi. Buktikan dong, oh ini SMS Anda. Ya, bunyi seperti ini. Kenapa Anda bikin begini? Layaknya seperti itu. Tapi tidak pernah diperlihatkan itu. Alasannya HP-nya rusak. Loh, rusak sejak kapan? Rusak sejak penyidikan atau rusak sejak tangan jaksa? Ada tanggung jawab dong, merusak barang bukti. Nah, saya sampaikan ahli untuk menjelaskan kebenarannya. Bahwa tolong periksa secara forensik berdasarkan CDR dari Telkomsel yang diperoleh oleh penyidik. Bagaimana ini? Apakah ada saya ngirim SMS? Karena saya sampaikan di sidang kepada majelis hakim, kalau memang ada SMS dari saya itu, sidang kita hentikan aja, eksekusi aja saya langsung. Begitu kan. Nah, ternyata sampai dengan putusan akhir, yang inkrah kasasi, putusan akhir kan, inkrah baru PK upaya luar biasa. Tidak ada itu SMS. Nah, fakta persidangan itu pun tidak dijadikan hakim sebagai pertimbangan putusan. Tetap saya dihukum. Nah, dengan berita acara dua sumpah dari saksi itu, dengan berdasarkan keilmuan yang mengatakan tidak ada SMS itu, dan dasar daripada CDR itu mengatakan ada 50 SMS maupun telepon yang masuk ke saya, tidak tahu asal-usulnya. Artinya Pak Antasari ingin mengatakan bahwa pintu masuk Bapak untuk mengungkap kebenaran ini dari SMS itu? itu. Karena itu yang telak. Saya laporkan ke Mabes Polri. Mabes waktu itu laporan ke sana. Seminggu saya lapor, saya minta lawyer saya ikuti perkembangannya. Lawyer datang ke saya melaporkan bahwa Mabes Polri tidak mau menangani. Karena ini dimulai oleh Polda, biar Polda yang menyelesaikan. Diserahkan ke Polda. Nah, intendah kita ke Polda datang. Tapi tidak ada penyelesaian, tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang setelah mendapatkan gerasi, Pak Antasari merasa peluangnya lebih besarkah kasus ini bisa terungkap? Ya, pertama minimal gerak saya. Saya, oh pagi ini mau ke Polda bisa. Kok dulu kan tidak bisa. Saya di dalam. Itu lebih memudahkan. Dan saya yakin dengan kepemimpinan lembaga kepolisian di bawah Pak Tito Karnavian, saya yakin ini akan selesai. Saya tahu proses beliau profesional, berintegritas. Memang Kapolri-Kapolri yang sebelumnya kenapa, Pak? Ya nggak ada pergerakan. Ini kan realita aja, saya bicara apa adanya. Saya tidak bikin fitnah, lalu nggak ada pergerakan. Dan laporan itu bukannya sembunyi-sembunyi, terang benderang kok. Karena itu Bapak yakin ya sekarang di tangan Pak Tito bakal lebih terang benderang? Saya yakin. Pak Antasari, waktu Pak Antasari bebas 10 November 2016 lalu, saya mewawancarai Pak Antasari. Pak Antasari waktu itu bilang bahwa selain soal SMS itu Pak, ada satu lagi bukti yang membuat Pak Antasari yakin bahwa kasus ini sudah direkayasa karena ada orang yang malam-malam mendatangi rumah Bapak, membawa pesan dari seseorang, mengingatkan Pak Antasari untuk melakukan sesuai dengan kemauan pesanan itu. Dan kalau Pak Antasari tidak melakukan, hati-hati dengan konsekuensinya. Dulu Bapak ketika saya wawancara pertama kali belum mau bicara siapa orang itu. Ya hari ini pun mungkin saya tidak akan bicara. Sekarang belum mau juga? Belum mau bicara, tetapi
Setelah saya bebas bersyarat, waktu saya banyak di luar, saya coba berinteraksi sana sini, justru bertambah informasi. Tidak hanya itu, tapi belum saya gali. Ini ibarat kita menyusun apa pasal ya, itu. Jadi belum saya susun itu. Kalau kita menganut teori apa yang ada gabungan kelihatan gambarnya itu mosaik. Nah, ini masih cerai-berai gitu. Nah, ini pelan-pelan saya coba sambung, ini kelihatan itu nanti. Ada informasi baru? Ada. Mau dibagikan di sini, Pak? Ya, karena ini masih saya harus olah dulu. Saya pikir ketika nanti ya 1 minggu 2 minggu kemudian Metro undang saya lagi, mungkin sudah saya mulai buka. Waktu itu Bapak bilangnya seperti itu ketika pertama kali saya wawancara. Iya. Nanti deh baru kita ungkap. Sekarang itu sudah hampir 3 bulan loh Pak. Pak Antasari kan bilang mau merenung selama 3 bulan, Ya setelah ada itu akan tahapannya, mengungkap. Mbak Silvi. Tahapannya harus ke Polda dulu. Dan nanti pelan-pelan baru kita lihat lagi ada perkembangan tentang sosok tersebut. Ya, artinya kenapa dia mau disuruh mendatangi saya malam-malam itu, ya kan dia mau bicara, ya kan saya gantung orang, dia mau bicara atau tidak. Kalau tidak mau bicara, saya tidak dapat informasi, ya kan. Nah, kalau dia mau bicara, syukuri nanti kan mudah-mudahan ya ini akan terbuka. Tapi Pak Antasari akan masuk juga lewat orang ini untuk mengungkap kasus Bapak. Bapak akan laporkan ke polisi atau bagaimana? Ya enggak, sebenarnya saya bicara dulu, saya tidak melapor yang bersangkutan. Saya bicara dengan beliau, gimana sih sebetulnya masalahnya sesungguhnya waktu itu. Anda disuruh siapa? Kenapa mau? Apa sih ancaman mereka ke saya waktu itu? Nah, kalau beliau cerita nantinya, nah cerita itu akan saya kembangkan dalam laporan. Orang itu pesan apa sih ke Bapak, Pak, waktu itu, Pak? Pokok jangan lakukan tindakan hukum terhadap si A. Ini orang yang sedang Bapak tangani ya ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Kasusnya sedang bergulir. Ya, saya katakan pada waktu itu bahwa bagaimana mungkin saya mengikuti arahan Anda, saya bilang gitu. Penahanan terhadap si A, berarti orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ya. sebentar lagi mau menjadi tahanan. Tahanan. Karena SOP KPK itu kalau tersangka cepat atau lambat pasti ditahan. Nah, saya dihalangi melakukan itu. Dihalangi, alasannya kenapa Pak? Kenapa dihalangi? Ya dihalangi artinya jangan lakukan itu, berarti kan dihalangi. Kenapa orang ini seperti mau melindungi orang yang akan ditahan ini? Justru Apa hubungannya sama dia Pak? Justru itu yang akan saya tanyakan nanti. Kenapa dia mau disuruh? Apa kepentingannya? Apa hubungannya orang yang akan ditahan itu dengan orang yang menyuruh dia Pak? Kalau sampai saat ini saya lihat sih hubungannya hubungan persahabatan biasa ya. Persahabatan? Iya, kalau saya lihat ya persahabatan, apakah persahabatan bisnis atau persahabatan apa, saya nggak tahu persahabatan. Yang persahabatan maksudnya Yang penting orang bukan family. yang membawa pesan dengan orang yang menyuruh itu Iya. mereka ada hubungan persahabatan, Iya, bukan family. bukan family. Bukan hubungan Tapi keluarga. kalau orang yang Bapak akan tahan tadi, Ya. hubungannya dengan orang yang menyuruh si pembawa pesan ini apa Pak? Oh, hubungan keluarga dekat. Keluarga dekat. Jadi yang menyuruh ini adalah keluarga dari orang yang akan ditahan Iya. KPK. Iya. Baik. Pak Antasari, Kalau yang menyuruh sekarang dengar, dia pasti tahu. Oh, ini dulu yang saya suruh orang itu. Ternyata Pak Antasari tahu, gitu. Oke, saya tegaskan lagi tadi cluenya Pak adalah orang yang membawa pesan ke Bapak Ya. dengan orang yang menyuruhnya, mereka ada hubungan persahabatan. Sahabatan. Sementara orang yang menyuruh ini dengan orang yang akan Bapak tahan punya hubungan keluarga. Keluarga. Kami memiliki informasi Pak Ya. dari sumber kami Ya. bahwa orang yang membawa pesan ke Bapak yang mendatangi Bapak malam-malam itu memberikan kasih tahu Bapak ini jangan ditahan, Ya. mengancam hati-hati kalau ditahan ada konsekuensinya. Kami memiliki informasi bahwa orang tersebut saat ini adalah ketua umum partai politik. Tapi kita akan jawab nanti, Pak Antasari, saya minta tanggapannya. Selamat pagi pemirsa.